Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membacakan materi dari kelompok kami, yaitu tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Pepi Nita, dengan NIM 21087161. Kedua, Muhammad Rian Trinugraha Kasni, dengan NIM 21087142. Ketiga, Raffi Sofia Muharizal, dengan NIM 21087165. Baik, kami langsung saja masuk ke materi kelompok kami, yaitu tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat sejak tahun 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta, yaitu pada bulan 2 Mei 1889, meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April tahun 1959 pada umur 69 tahun. Ki Hajar Dewantara adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti hal yang para. Kedua, Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i lahir pada tahun 1893 di Ketapang, Kalimantan Barat, dan diangkat jadi anak oleh Ibrahim Marah Sultan dan ibunya Andung Salijah. Kemudian dibawa pindah ke Sumatera Barat, dan menetap di Bukit Tinggi. Marah Sultan adalah seorang pendidik dan intelektual ternama. Dia sudah mengajar di berbagai daerah di Nusantara. Pindah ke Batavia pada tahun 1912 dan aktif di dalam Discempat. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Yang nomor 3, Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan biasa dipanggil Muhammad Darwis, lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1968 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dan dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara keluarga Kiai Abu Bakar, dan Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib termuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu. B. Pengaruh tokoh pendidikan terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belakangnya akan menjauhkan peserta didik di masyarakatnya, dan ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta dan kurangnya memperhatikan perkembangan olahraga dan karsa. Jika berlanjut terus akan menjadikan manusia kurang harmonis dan manusiawi. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Kedua, Muhammad Syafi'i.
Muhammad Syafi'i mengenyam pendidikan di Belanda pada tahun 1925. Beliau kembali ke Indonesia untuk mengabdi ilmunya. Cita-cita tersebut diwujudkan dengan mengelola sebuah sekolah yang kemudian dikenal Sekolah Ins Kayu Tanam. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayu Tanam sebab sekolah ini didirikan di kayu tanam. Akibat kemampuan Syafi'i mengelola sekolah, ini kemudian tersohor dengan nama Ruang Pendidikan Indonesia Netherlands School atau RP Ins Kayu Tanam. Tujuan utama Syafi'i mendirikan INS adalah untuk mendidik agar anak-anak dapat berdiri sendiri atau usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Dengan berdirinya sekolah ini berarti ia menentang sekolah-sekolah Hindia Belanda yang hanya menyiapkan anak-anak untuk menjadi pegawai-pegawai mereka saja. Yang ketiga, Ki Haji Ahmad Dahlan. Metode pembelajaran yang dikembangkan Ki Haji Ahmad Dahlan bercorak kontekstual yaitu melalui proses penyadaran. Contoh klasik adalah ketika beliau menjelaskan surat Al-Ma'un pada santri-santrinya secara berulang-ulang sampai santri itu menyadari bahwa surat itu menganjurkan supaya kita memperhatikan dan menolong fakir miskin dan harus mengamalkan isinya. Setelah santri-santri itu mengamalkan perintah itu baru diganti surat berikutnya. Ada semangat yang mesti dikembangkan oleh pendidik Muhammadiyah yaitu bagaimana merumuskan sistem pendidikan Al-Maun, pendidikan Al-Maun sebagaimana dipraktekkan Ki Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pepi. Baik, sekian dari kelompok 8. Kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.